18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang asing. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Sekarang kalau ini benar, bisakah Anda minum racun ini? Dan juga benda yang mematikan? Karena menurut saya ini akan benar-benar mematikan. Tapi karena Anda orang percaya, itu tidak akan membahayakan Anda. Bisakah Anda buktikan itu pada kami dengan meminumnya? Lagi pula, kalau sesuatu terjadi, kami tidak akan bertanggung jawab. Begini, itu ditulis dalam konteks bila orang melayani Allah. Dan ada kasus-kasus seperti terjadi di Cina dan Rusia. Orang dipaksa meminum racun. Dalam konteks itu, tidak dalam konteks ingin mengejek Tuhan. Dalam konteks itu, Anda akan dapat kuasa semacam itu. Tidak dalam kalau konteks semacam percaya, ini. tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi pada Anda, kan? Tidak hanya kalau Anda percaya dalam konteks melayani Allah dan tidak dalam konteks mencoba-coba Allah. Kalau begitu Anda... Maaf saudara, Anda sudah mengajukan pertanyaan, mohon biarkan pembicara menjawab dengan caranya, ya. Pertanyaan Anda sudah selesai, Anda boleh pegang botol Anda dan mengacungkannya tanpa bicara. Ya, silakan. Ada tertulis mengenai Yesus, kalau ia menjatuhkan diri, kakinya tidak akan patah. Dan para malaikat akan melindunginya. Iblis ingin ia terjun dan membuktikannya. Ia berkata, tidak, jangan mencobai Tuhan. Saya memberi Anda jawaban yang sama. Berikutnya adalah pertanyaan dari bagian wanita untuk Dr. Zakir. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum, Dr. Zakir Naik. Nama saya Azra. Dan saya ingin bertanya, pertanyaan tentang Yesus, damai besertanya, disalibkan dan mati demi menebus dosa manusia. Manusia hanya bangkit bila hanya Ia itu Tuhan. Bagaimanakah konsep keilahian Kristus dalam Islam dan Kristen? Itu pertanyaan yang baik. Saya ingin berkomentar tentang jawaban yang diberikan Pastor Rukmi, dan saya ingin memberikan selamat. Ia berkata bahwa Yesus Kristus mengadakan mukjizat dan karena itu kepercayaan kalian meningkat. Dan saat ia datang ke Bombay, dia mengidap penyakit yang saya tahu sebagai dokter, itu adalah penyakit yang sangat parah. Dan Yesus menyembuhkannya dan ia membuat pamflet tentang hal itu. Yesus pernah membangkitkan gadis kecil katanya. Menurutku imannya sudah menurun. Dia tidak mau minum racun itu. Mungkin imannya sudah turun. Kalau ia beriman, ia akan minum racun itu. Tapi karena sudah menurun, saya akan memberikan dia selamat lagi. Ia sedang kembali ke dalam imannya, yaitu Islam. Dan Yesus damai besertanya berkata, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 tertulis bahwa akan bangkitlah banyak Kristus palsu dan nabi palsu. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Sehingga kalau mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mukjizat bukanlah ujian untuk membuktikan Anda ilahi atau tidak, umat Allah atau tidak, beriman atau tidak. Menurut Yesus damai besertanya, saudari kita mengajukan pertanyaan yang bagus. Apakah konsep keilahian Yesus dalam Islam dan Kristen? 1. Ayat saja sudah cukup. Surat Al-Ma'idah pasal 5 ayat 72 tertulis. Laqad kafarul ladzina qalu innallahu huwal masih ibnu Maryam. Adalah bohong, penghujatan. Mereka yang berkata Yesus damai besertanya anak Maria adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala masih umat Kristen, ya Bani Israel, kaum Israel, a'budallah, sembahlah aku, Rabbi wa Rabbukum, yang adalah Allahku dan Allahmu. Innahum yusyrik billah, siapapun yang menyamakan siapapun dengan Allah, faqad haramallahu wal jannah, Allah akan membuat surga haram baginya. Wa ma wahun nar, walil zalimina min ansor, api nerakalah tempatnya, dia akan disiksa di sana selama-lamanya. Kalau Anda menyamakan siapapun dengan Allah, kalau Anda bilang Yesus Allah, surga itu haram bagi Anda, tidak ada keselamatan bagi Anda. Apa kata paham Kristen? Seperti yang pernah saya bilang, tidak ada satupun pernyataan dalam seluruh Alkitab di mana Yesus Kristus damai besertanya bilang sendiri bahwa ya Allah atau bilang sembah aku. Saya menantang semua orang Kristen, termasuk pastor, untuk menunjukkan ungkapan atau pernyataan dalam Alkitab di mana Yesus berkata bahwa dirinya itu Allah atau bilang sembahlah aku. Sebenarnya dalam konteks itu sudah jelas. Sebenarnya Yesus berkata, itu disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 28, Bapakku lebih besar dariku. Injil Yohanes pasal 10 ayat 29, Bapakku lebih besar dari segalanya. Injil Matius pasal 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan roh Allah. Injil Lukas pasal 11 ayat 20, aku mengusir setan dengan jari Allah.
Injil Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri. Aku menghakimi atas apa yang aku dengar dan menghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku melainkan kehendak Bapakku. Kalau ada yang bilang bukan kehendakku tapi kehendak Bapa, ia muslim. Dan Yesus damai besertanya adalah muslim, bukan kehendakku tapi kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ia berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 24, firman yang kau dengar bukan dariku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup yang kekal mereka yang percaya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Disebutkan dalam Kisah-Kisah Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang Israel, ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan padamu dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantara Dia. Seorang manusia yang ditentukan oleh Allah di antara kalian dengan mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Allah. Yesus Kristus damai besertanya dalam hal keilahiannya. Ia adalah salah satu nabi yang paling berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami persilahkan pertanyaan dari bagian wanita untuk Pastor Rukni. Percaya pada salib dan kebangkitan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalau Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus mendapatkan keselamatan? Ini topik yang sangat penting. Ini disebutkan dalam banyak bagian Alkitab yang ada jawaban untuk itu. Salib itu adalah sentral dalam sejarah. Orang Kristen melihat ke belakang, 2000 tahun yang lalu beriman pada Yesus. Tidak terbatas waktu. Mereka selamat karena iman mereka pada Yesus. Orang-orang percaya sebelum Kristus, termasuk Abraham dan orang-orang beriman terkenal lainnya, mereka memandang ke depan dengan iman. Para nabi memandang dengan iman ke masa Yesus. Mereka percaya padanya, karena itu mereka selamat. Itu tertulis bahwa saat mereka meninggal, mereka percaya pada Kristus di masa depan. Lalu Yesus saat ia meninggal, salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah ia turun ke tempat di mana orang-orang percaya itu ditahan. Dan ia membebaskannya, karena mereka meninggal dalam iman. Mereka belum bisa masuk surga, karena hutang dosa mereka belum dibayar lunas. Tapi mereka ditahan di tempat spiritual yang netral dan aman. Dan Yesus turun ke tempat-tempat dalam dan membebaskan mereka. Dan saat Yesus mati di kayu salib, banyak jiwa, kuburan orang-orang saleh dari segala zaman terbuka, dan mereka berjalan di Yerusalem. Mereka melihat dengan matanya. Jadi, orang-orang di masa sebelum Kristus melihat ke depan pada Kristus dalam iman. Mereka diselamatkan lewat tindakan Yesus yang disalib. Orang-orang sampai masa kini termasuk saya dan banyak orang lain melihat ke belakang, dan kita selamat karena iman kita pada Yesus. Efek salib itu tidak terbatas waktu. Untuk umat manusia di masa lalu, di masa kini, dan masa mendatang. Terima kasih. Hadirin sekalian, boleh saya minta para penanya yang dapat giliran menyebutkan nama dan profesi mereka, jadi para pembicara bisa memberikan jawaban yang setingkat dengan tingkat pengertian mereka. Saya mohon. Ya, saya Fajar Tagul dan saya mahasiswa. Di kamar atas Yesus muncul dalam bentuk roh. Bukankah itu bukti bahwa ia pernah mati dan dibangkitkan? Saya ulangi pertanyaannya. Bahwa Yesus damai besertanya. Ia muncul dalam bentuk roh di ruang atas. Bukankah itu bukti bahwa ia pernah mati dan dibangkitkan? Firman itu ditulis dengan jelas dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 37 yang sempat saya sebut dalam wacana saya dan saya paparkan. Mengatakan bahwa para murid ketakutan dan ngeri. Mereka mengira bahwa ia adalah roh. Mereka mengira Anda itu roh. Itu bukan Yesus damai besertanya. Itu benar-benar roh. Untuk meluruskannya, beberapa kata berikut diucapkan Yesus di Injil Lukas pasal 24 ayat 39 dan 40. Ia berkata, lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Kemarilah dan lihatlah sendiri. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Itu adalah kesalahan pihak para murid. Mereka mengira Yesus itu roh, yang dijelaskan oleh Yesus damai besertanya, bahwa kalian, periksalah, ini tanganku. Kalian akan tahu bahwa aku bukan roh. Bahkan ayat tersebut membuktikan bahwa ia tidak mati. Dia masih hidup, membuktikan ia tidak dibangkitkan. Allah memberkati. Terima kasih. Ya, saudara. Selamat malam, Saudara Rukni.
Saya akan menanyakan pertanyaan sederhana pada Anda. Tapi itu bukan dari pokok bahasan itu, karena Anda sama sekali tidak menyinggung pokok bahasan itu. Setahu saya Anda telah bicara tentang banyak hal. Alkitab, pengajaran palsu, semuanya. Tapi Anda tidak pernah bicara lebih dari 5 menit menyinggung pokok bahasan itu. Jadi apapun yang Anda bicarakan, saya akan menanyakan hal itu saja. Anda berkata, Musa telah menulis 5 kitab. 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imanat, Bilangan, dan Ulangan. Ini semua ditulis oleh Musa. Kalau Musa telah menulis kitab-kitab itu, bagaimana Anda bisa berkata bahwa tidak ada yang tahu kematian saya dan saya ada dalam hukuman mati? Sementara Musa berusia 120 tahun. Bagaimana itu mungkin? Seorang manusia, Anda tahu, Alkitab, ia tidak menulis Alkitab asli dalam bahasa Inggris. Itu ditulis dalam bahasa Yunani dan Arab, Aramaik, Ibrani dan Aramik. Begitulah. Itu terjemahan. Alkitab itu adalah terjemahan. Jadi apapun yang tertulis di sana, Anda berkata, 2 malaikat menggulingkan batu itu. Di sanalah Anda mengembalikan malaikat dalam bahasa Yunani asli. Zen, Anda terjemahkan jadi 2 malaikat. Saat sampai